Tes. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Sehat semuanya? Puji Tuhan. Kerasa dingin hari ini, di pagi hari ini. Wah, puji Tuhan masih bisa menikmati dinginnya pagi hari ini. Baik, sebelum kita mulai ibadah Minggu tanggal 28 Juli 2024 akan saya bacakan mungkin sebagian dari warta jemaat nggih. Yaitu sebelumnya GKJ Salib Putih mengucapkan selamat beribadah kepada segenap jemaat GKJ Salib Putih, baik jemaat Salib Putih dan jemaat tamu. Dan baik yang secara tatap muka mungkin atau mungkin online ya. Dan untuk kebaktian di Induk nanti akan dibawakan firman-Nya oleh Bapak Pendeta Anung Tri Romantio, dan untuk unit Mantiwarda jam 9 oleh Bapak Daniel, dan Kalibeji dibawakan oleh Ibu Atik Ambarwati, dan Pepandan Warak Saudara Tony Himawan, sedangkan Pepandan Tetep oleh Bapak Alfa Thomas Puji Handika, dan Pepandan Pandanan oleh Pendeta Daniel Adi Nugroho. Selanjutnya untuk jadwal perjamuan kudus, yaitu Majelis GKJ Salib Putih akan mengadakan perjamuan kudus ketiga di tahun 2024 yang dilayani oleh Bapak Pendeta Daniel Adi Nugroho dengan jadwal sebagai berikut, yaitu Minggu hari ini tanggal 28 Juli 2024 yaitu Gereja Pepandan Pandanan yang akan dilaksanakan pukul 7 saat ini. Dan selanjutnya hari ini juga untuk unit Mantiwarda yang akan dilaksanakan nanti jam 9. Selanjutnya lomba dalam rangka HUT RI yang ke-79 Sekolah Minggu akan mengadakan beberapa lomba, yaitu diantaranya lomba menyanyi. Dan lomba menyanyi akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2024 dengan kategori sebagai berikut, yaitu untuk kelas besar lagu wajibnya diambil dari Kidung Jemaat 375 dengan judul Saya Mau Ikut Yesus, dan lagu pilihannya yaitu Bebas. Terus kelas kecil lagu wajibnya diambil dari PKJ 146 dengan judul Bawa Persembahanmu, beserta lagu pilihannya yaitu Bebas. Terus kelas PAUD ini pilihan lagunya Bebas. Lomba selanjutnya yaitu lomba bercerita Alkitab dan akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Agustus 11 Agustus 2024 dengan kategori sebagai berikut, yaitu kelas besar yaitu kisahnya tentang Musa atau mungkin Bebas, dan kelas kecil kisah tentang Yesus itu Bebas. Kelas PAUD tentang kesehariannya, dan di sini ada tulisan Bebas. Mungkin nanti untuk teknis lebih jelasnya bisa dikonfirmasikan dengan Bapak Ibu guru sekolah minggu ya untuk lebih detailnya. Demikian untuk informasi lomba yang akan diadakan, dan untuk informasi lebih lengkap dan lebih detailnya mungkin bisa menghubungi dengan panitia lomba. Selanjutnya yaitu berita lelayu, yaitu telah berpulang ke rumah Bapa di surga Ibu Ponari di usia 59 tahun, yaitu warga GKJ Salib Putih Pepandan Warak pada hari Selasa 23 Juli 2024 pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan jenazah telah dimakamkan di TPU Gumuk Warak pada hari Selasa 23 Juli pada pukul 1 siang dan dilayani oleh Pendeta Daniel Adi Nugroho. Semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kekuatan dan penghiburan.
Kemudian saya bacakan lagi, yaitu aksi sosial Komisi Wanita BKGS. Komisi Wanita BKGS akan mengadakan aksi sosial berbagi paket makanan yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 31 Agustus 2024 berupa paket makanan yang dapat dibeli dengan harga 30.000 per paket makanan. Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat umum yang membutuhkan, dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk berbagi berkat dapat memberikan donasi dalam bentuk pemberian paket. Donasi dapat diberikan ke nomor rekening Bendahara Komisi BKGS, yaitu BCA atas nama Andin Apristiana, dan untuk batas pemberian donasi yaitu pada tanggal 25 Agustus 2024. Mohon perhatian dan dukungan dari jemaat. Mungkin itu dari beberapa hal yang bisa saya bacakan dari warta jemaat. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa dibaca di warta jemaat yang sudah tersedia. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai ibadah Minggu tanggal 28 Juli 2024. Kita akan mulai dari doa pribadi jemaat dan doa petugas. Ibadah konsistorio sudah dilakukan tadi, dan kita akan masuk dalam panggilan beribadah. Jemaat, kami persilakan untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menyambut cinta kasih serta karya agung Tuhan yang telah dinyatakan bagi kehidupan kita. Marilah kita berbahagia dan bersujud menyembahnya dengan sungguh melalui ibadah saat ini. Kita akan terima dengan lagu diambil dari PKJ 13 ayat yang 1 dan 2. Kita masuk rumahnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ibadah ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menciptakan bumi dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara-saudari sekalian. Sabda Tuhan sebagai pengantar ibadah. Efesus 3 ayat 16 dan 17. Aku berdoa
supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki supaya hidup kita selalu menyatakan kebenarannya. Namun, apakah itu sudah benar-benar dapat dilakukan dalam hidup kita? Terbelenggu dalam keserakahan, kebencian, kemunafikan, iri hati, nafsu, dan berbagai dosa yang menguasai diri. Mari kita mengoreksi diri dengan sungguh-sungguh dalam keheningan, serta berdoa memohon pengampunan dosa. Dipersilakan berdoa secara pribadi. Terima kasih Tuhan atas rahmat pengampunan, pembebasan, dan pemulihan daripadamu. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat kembali hidup dalam kebenaran-Mu dan erat hubungan kami dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Angin ribut menyerang, menggetarkan hati.
menjadi keyakinan iman, di Kau saja yang tetap sumber pengharapanku, biar aku Kau dekap di naungan sayap-Mu. Mari berdiri untuk menyongsong anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kini hiduplah dalam kebenaran iman-Mu dan sambutlah kasih Tuhan yang dinyatakan melalui sabdanya dalam Mazmur 62 ayat 8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Karena itu hiduplah menurut jalan Tuhan, kini bertekunlah dengan imanmu dan ucaplah syukur. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Damai Allah besertamu. Dan besertamu juga. Mari kita pujikan betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta bernyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sudah ku jadi miliknya, Dia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah suara Tuhan ku kenal. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Dipersilakan duduk dan mari berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah
untuk kehidupan pemberian-Mu. Kami boleh bangun dari tidur kami, dan inilah hari Sabat Tuhan. Tuhan menghendaki kami untuk berkumpul bersama, bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, dan juga mempersembahkan bagian dari berkat-berkat Tuhan yang telah kami terima. Sungguh kami merasakan kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh hidup sampai saat ini. Dan biarlah sekarang kami mendengarkan sabda Tuhan yang semakin menguatkan iman percaya kami, dan juga menjadi dasar tugas perutusan kami ketika Tuhan menempatkan kami dalam kehidupan bersama. Inilah doa kami. Berfirmanlah, Roh Kudus menerangi setiap kami. Demi Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan akan kita baca dari Injil Yohanes. Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Demikian sabda Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan memberi roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Perikop yang kedua, Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Ini aku,
jangan takut. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagialah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tema perayaan iman minggu ini adalah menjaga hati. Dalam bingkai besar tema bulan Juli, hidup dalam kesetiaan. Hidup dalam kesetiaan. Jadi kita diajar, diingatkan untuk setia. Minggu kemarin kita sudah berbicara tentang iman yang benar-benar. Sekarang menjaga hati. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita melihat bacaan kita, di sana di bawah ada kurung dan kemudian cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 itu tercatat di semua Injil. Artinya ada hal yang menjadi penekanan penulis Injil. Coba kita melihat Yesus berjalan di atas air, itu tidak dicatat dalam Injil Lukas. Ketika kita berbicara dua hal ini, bacaan ini, ada dua perspektif. Perspektif dari kita dan juga perspektif dari Tuhan Yesus untuk kita tiru. Jadi perspektif dari Tuhan Yesus untuk kita tiru. Nah, yang pertama perspektif bagi kita. Ketika Yesus mengakhiri ajarannya pada bacaan kita ayat 21, aku ini jangan takut. Dua peristiwa yang terjadi, yang satu berkaitan dengan kebutuhan, yang satu berkaitan dengan keselamatan. Para pengikut Kristus yang 5.000 jumlahnya itu mengikuti dari pagi sampai sore, mereka kelelahan dan kelaparan. Yang kedua adalah para murid yang berjalan melewati Danau Tiberias, mereka terserang angin badai dan kemungkinan mereka akan tenggelam sehingga mereka tidak akan selamat. Tetapi dari dua hal yang ini, ternyata Yesus ingin mengajarkan kepada kita sebagai pengikutnya, jangan pernah khawatir dalam hidupmu. Allah mesti menyelenggarakan hidupmu. Allah mesti menjaga, merawat hidupmu. Ketika engkau berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan dasar hidupmu, makan, minum, untuk menyekolahkan anak, jangan khawatir. Selalu ada jalan keluar. Yang kelihatannya mustahil, tetapi selalu Allah itu mempunyai rancangan damai sejahtera. Ada jalan keluar. Maka bacaan kita sedang melukiskan 5.000 orang kelaparan. Para murid mengatakan 200 dinar tidak cukup. Jadi 1 dinar itu adalah upah pekerja harian lepas. Jadi rata-rata tergantung kota. Kalau di Semarang itu tukang itu 200.000 sehari. Jadi kalau 200 dinar ya 200 kali 200 sekitar 4 juta. 4 juta untuk memberi makan 5.000 enggak cukup. Cukupnya mungkin hanya untuk 1.000. Masih ada. Tetapi cara yang berpikir lain ini dipatahkan dengan ketika Andreas mengatakan ada seorang anak. Dia punya 5 roti dan 2 jelek, 5 roti dan 2 ikan. Tapi apakah cukup? Tuhan Yesus membalikkan pikiran mereka. Jangan khawatir. Bawa ke sini 5 roti dan 2 ikan itu.
maka diucapkanlah syukur. Pengucapan syukur ini menjadi penting. Kadang-kadang berkat Tuhan itu hanya sederhana dalam hidup kita. Tetapi ketika kita bersyukur untuk setiap berkat Tuhan, itu akan mencukupkan. Tentang kebutuhan jangan khawatir. Allah mampu memberi 5 roti dan 5.000 orang. Dia juga akan memperhatikan hidup kita. Tuhan Yesus bersabda, jangan khawatir, hidupmu itu lebih penting dari pakaian. Kalau hidupmu lebih penting, Allah mesti memelihara. Hal yang kedua tentang keselamatan. Kita sungguh bersyukur bahwa keselamatan kita itu dijaga. Selama hidup di dunia ini kita dijaga, dipelihara Allah. Dia tidak pernah membiarkan kita. Tetapi keselamatan kita itu bahkan sampai kepada kekekalan. Sudah dijamin oleh Allah yang Maha Kasih di dalam Yesus Kristus. Sudah ada jaminan keselamatan. Karena itu kemudian perspektif pertama ini membawa kita ke dalam perspektif kedua. Perspektif Kristus. Ketika kita sudah tidak khawatir dalam hidup ini, saya tidak khawatir Allah mesti menyelenggarakan hidupku, maka kita bisa belajar perspektif Kristus. Bagaimana Kristus itu sangat memperhatikan umatnya. Dia begitu perhatian. Ketika banyak orang membutuhkan kelaparan, maka Kristus mengatakan, kamu yang harus menyediakan. Kamu yang harus. Hatinya dipenuhi dengan belas kasihan. Hatinya dipenuhi dengan empati, bisa merasakan. Dan ini juga dimiliki oleh seorang anak tadi. Seorang anak yang tidak disebutkan namanya. Bukan Andreas, bukan Filipus, seorang anak kecil. Yang hatinya dipenuhi dengan keinginan-keinginan baik. Menjaga hatinya untuk dapat melakukan yang terbaik, meskipun secara sederhana. Aku punyanya ini Tuhan, tetapi ingin aku persembahkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, inilah panggilan kita. Menjaga hati supaya selalu dipenuhi dengan keinginan-keinginan baik. Supaya selalu dipenuhi dengan keinginan kehendak-kehendak baik. Untuk melihat orang lain itu juga hidupnya baik. Maka kemudian gereja menamakan ini pelayanan. Pelayanan yang dapat kita lakukan dalam keadaan kita masing-masing. Tuhan, aku nggak punya uang, tapi aku punya tenaga Tuhan. Kiranya Tuhan mau memakai tenagaku ini. Tuhan berkati supaya tenagaku ini menjadi sumber cinta kasihku kepada sesama. Maka dengan sukacita datang kepada jemaat, teman-teman yang sedang bersusah hati. Datang hanya menemani, omong-omong sudah menjadi sumber kekuatan bagi yang menderita. Kita mungkin seperti anak kecil tadi. Gak punya banyak, tetapi hatinya kaya. Hatinya selalu dipenuhi dengan keinginan baik untuk melakukan yang terbaik bagi sesama. Dan inilah Tuhan kita yang sedang mengajar kepada setiap kita. Kamu itu diciptakan Tuhan untuk berguna. Kita ini Bapak Ibu diciptakan Tuhan untuk memuliakan Dia, untuk berguna. Dan yang luar biasa, Tuhan itu menciptakan kita istimewa. Di sini mungkin yang namanya Edi banyak Bapak Ibu. Yang namanya Edi. Tetapi setiap Edi itu mesti spesial. Mesti spesial. Saya bersyukur nama Anu nggak begitu banyak di sini. Artinya, kalau kita tes DNA, 8 miliar ini nggak sama. Nggak ada yang sama Bapak Ibu. Artinya kita diciptakan khusus, istimewa.
gambar Allah. Artinya kita dipanggil untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan Allah. Dan jangan pernah mengatakan, Tuhan aku nggak sanggup, aku nggak punya apa-apa. Anak kecil tadi hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi luar biasa. Kalau kita membaca teks-teks Alkitab, itu luar biasa. Hendaklah kamu ramah satu dengan yang lain. Hendaklah kamu ramah. Ternyata keramahan kita itu akan melegakan hati banyak orang. Keramahan kita itu ternyata menyenangkan sekali. Seperti kami pertama kali datang ke sini. Kami tinggal di Semarang sudah 23 tahun dan ya, saatnya mudik begitu. Ketika kami ada di Mendo, tetangga-tetangga semuanya menyambut dengan ramah. Welcome begitu, sangat ramah. Bahkan Pak RT-nya itu menolong saya untuk supaya PAM-nya itu bisa tersalur Bapak Ibu. Jadi saya sudah mendaftar setengah tahun itu nggak sampai-sampai. Pak RT waktu itu masih Pak RT, Pak Edi itu, Mas, durung nyalur yo. Ya wis. Begitu Pak RT turun tangan, seminggu kemudian PAM kami tersalur. Keramahan yang muncul dalam berbagai bentuk itu menyenangkan, itu mengenyangkan hidup bersama kita. Karena itu Bapak Ibu, mari kita seperti Kristus, seperti anak tadi, menjaga hati supaya ada kebaikan terus menerus yang kemudian bisa terpancar dengan cara apapun. Tuhan, aku hanya bisa mempersembahkan 5 roti dan 2 ikan, tapi aku persembahkan untuk Tuhan. Tuhan, aku nggak bisa melakukan khotbah, nggak bisa bikin renungan Tuhan, tetapi aku bisa berdoa bagi yang sakit, dan itu akan melegakan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, hari ini kita sedang belajar hal yang pertama, jangan pernah khawatir dalam hidup ini. Kebutuhanmu itu Tuhan tahu. Seperti 5.000 orang yang butuh makan, akhirnya Tuhan menyelenggarakan dengan caranya yang istimewa. Tuhan mesti punya cara memelihara hidup kita. Jangan khawatir tentang keselamatanmu. Keselamatanmu sudah ditanggung. Kalau hanya berbicara tentang keselamatan di dunia ini, Tuhan juga akan merawat, memelihara hidup kita. Terlebih ketika kita berbicara tentang keselamatan abadi, Dia memberikan jaminan keselamatan. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan modal ini kemudian kita masuk dalam perspektif 2. Tuhan menghendaki aku menjaga hati. Hati yang dipenuhi kebaikan, hati yang dipenuhi dengan niat baik, sehingga apapun yang bisa aku lakukan kiranya diberkati Tuhan, menjadi cara Tuhan untuk memelihara kehidupan bersama. Maka mari Bapak Ibu, dengan apa yang ada dalam hidup kita, kita persembahkan kepada Tuhan untuk kebaikan bersama, supaya orang-orang lain merasakan cukup dalam hidupnya, cukup merasakan kasih Tuhan. Mari mengisi hati kita dengan hal-hal baik, pikiran yang baik, perasaan yang baik, sehingga yang hadir nanti adalah hal-hal yang baik yang Tuhan berkenan. Tuhan memberkati kita semua dan menolong kita untuk dapat menjaga hati dan akhirnya kita boleh hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening. Kita boleh melihat diri kita, apa yang telah kita lakukan bagi Tuhan. Kita mengucap syukur, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk ambil bagian, melakukan hal-hal baik. Meskipun kecil, Tuhan mampu melipat gandakannya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kami mohon untuk bangkit berdiri.
Bersama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau panjenengan melihat warta gereja panjenengan, kita bersyukur gereja ini bukanlah gereja yang besar, bukanlah gereja yang dalam tanda petik mewah, tetapi gereja ini sudah tumbuh sejak lama. Bahkan saya ingat ketika saya masih SD itu, bapak saya mengajak, jadi derek ke bapak khotbah di sini sekitar tahun 75-an begitu. Yang hadir kebanyakan masih para dari panti dari. Dan gereja ini dibangun dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil. Tetapi kalau panjenengan melihat di warta gereja, tidak ada yang kurang. Tuhan menyediakan saldo, warak, tetep, kemudian bahkan usaha dana untuk Pesparawi, Tuhan mencukupkan. Karena gereja ini dihuni oleh orang-orang sederhana, tetapi hatinya besar. Mari kita berdoa untuk itu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, ketika kami beribadah hari ini, kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa dalam kehidupan kami tidak perlu khawatir. Tuhan menyediakan pada waktunya yang tepat. Karena itu kami bersyukur untuk keberadaan kami sebagai gereja. Engkau memelihara kami terus menerus. Engkau tanamkan dalam hati kami masing-masing semangat untuk melayani, untuk mempersembahkan apa yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk gereja yang Tuhan berikan kepada kami semua. Biarlah kami boleh ambil bagian dalam setiap karya pelayanan, sehingga gereja kami semakin dapat memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang masih kecil, bahkan yang masih dalam kandungan ibu, sampai para sesepuh jemaat, para pinisepuh, para orang-orang tua kami yang membangun, yang menguatkan gereja ini. Kami berdoa untuk setiap komisi-komisi yang ada, pelayanan-pelayanan kategorial. Kami berdoa untuk bebadan tim panitia yang ada. Kami berdoa untuk setiap umat Tuhan, majelis gereja, dan pendeta kami, pendeta Daniel dan keluarga. Tuhan memelihara kami dengan cinta kasih-Mu, dan biarlah kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan, sehingga kami dapat bersyukur dan melakukan karya pelayanan dalam bidang kami masing-masing. Kami berdoa secara khusus hari ini bagi saudara kami yang menderita sakit dalam proses pemulihan. Kami tidak dapat menyebut semuanya. Secara khusus kami boleh menyebut sebagai contoh. Kami berdoa bagi Bapak Priyo Wasono yang kemarin sakit dan harus dirawat di rumah sakit Ngawen. Tuhan menyertai. Tuhan memakai obat-obatan dan penanganan perawatan rumah sakit ini sebagai cara Tuhan untuk memulihkan, menyembuhkan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang juga dalam kondisi pemulihan,
Tuhan menyertai dan memberkati anak-anak kami di dalam masa pendidikan, di dalam masa sekolah, dalam masa studi, di dalam pekerjaan mereka, di dalam mereka mencari pasangan hidup. Kami serahkan ke dalam cinta kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan memelihara setiap keluarga dengan apa yang diperlukan. Melalui jerih lelah kami di dalam bekerja, di dalam berusaha, Tuhan akan memberkati kami. Tidak ada yang kurang dalam hidup kami. Tuhan akan mencukupkan. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk gerejamu di sini. Berdoa untuk lembaga-lembaga yang ada di sekitar GKJ Salib Putih ini. Lembaga-lembaga yang Tuhan pakai sebagai cara Tuhan untuk menghadirkan cinta kasih-Mu. Tuhan berkati semuanya yang ada di sekitar rumah gereja ini. Sehingga melalui kebersamaan kami boleh saling menguatkan dan menopang. Berdoa untuk kota kami, berdoa untuk bangsa dan negara kami. Sekarang ya Tuhan, kami akan menyampaikan doa-doa pribadi kami. Berkaitan dengan keinginan-keinginan kami, berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan kami. Inilah doa syukur kami, doa syafaat kami, dan juga permohonan-permohonan pribadi kami. Kiranya Allah Bapa Surgawi berkenan mendengar dan menjawab dari tempat-Mu yang kudus dan hadir dalam kehidupan sehari-hari kami. Karena semuanya kami mohon di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami yang akan kami pujikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, tibalah saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Berkat Tuhan yang berkelimpahan dalam hidup,
Mari kita sambut dengan penuh syukur melalui persembahan dengan mengingat sabdanya yang terambil dari Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Kidung persembahan PKJ 203. Kita akan bawa persembahan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semua berkat yang boleh kami nikmati dalam kehidupan kami sehari-hari. Terkhusus untuk berkat kesehatan yang boleh kami nikmati, sehingga kami masih Engkau berikan kesempatan untuk kami dapat mendengarkan sabda firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah kirimkan hamba-Mu, Pendeta Anum, untuk menyampaikan sabda firman-Mu. Biarlah sabda yang telah kami dengar bersama akan senantiasa menguatkan kepercayaan kami, keimanan kami kepada Engkau. Bapa di surga, pada kesempatan pagi hari ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan menguduskan persembahan ini. Dan biarlah persembahan ini dapat kami kelola dengan baik, dapat kami pakai untuk lebih memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, sebentar kami hendak mengakhiri peribadatan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan tuntun dan sertai kami sampai ke rumah kami masing-masing, bertemu dengan sanak keluarga kami dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semua yang boleh kami nikmati. Hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi kami untuk ambil bagian dalam pelayanan bersama. Matur nuwun awit rawuh panjenengan sami. Terima kasih untuk pelayanan singer, song leader, organis, multimedia, teman-teman majelis, sound, dan tadi penyambut tamu itu dua keluarga dengan gagah pakaian etnis. Saya jadi tertarik ini kalau Trogosari bisa punya, jadi keluarga masing-masing bisa menyambut dengan ramah, bagian dari keramahan, itu luar biasa. Sekali lagi kami berterima kasih untuk ambil bagian dalam pelayanan. Mari kita kembali ke tempat kita masing-masing dengan panggilan untuk tetap menjaga hati, memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan jangan pernah khawatir
dalam kehidupan ini. Mari bersama-sama menerima berkat dan pengutusan. Saudara-saudari, dengarlah serta ingatlah pengutusan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji syukur kepada Allah, dan terpujilah namanya kekal selama-lamanya. Mari kita membuka hati dan menundukkan kepala sebagai kesediaan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudari dan memberikan perlindungannya. Tuhan menyinari saudara-saudari dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang penuh dengan cinta dan kesetiaan kepada setiap saudara-saudari dan senantiasa memberikan damai sejahtera-Nya yang tidak berkesudahan. Amin. Pujian penutup kita, ku ingin selalu dekat padamu.